Disebutkan bahwa jumlah nabi ada 124.000, sedangkan jumlah rasul ada 313. Diriwayatkan jauh setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, ada seorang nabi pada masa Bani Israel yang dipanggil dengan Nabi Daniel. Perkara Nabi Daniel bermula ketika Raja Babilonia, Nebukadnezar, membutuhkan seorang penafsir mimpi. Nabi Daniel atau Nabi Daniel adalah nabi yang diutus kepada bangsa kaum Bani Israel. Nabi Daniel atau dikenal dengan Daniel Tiberias merupakan keturunan Nabi Daud alaihissalam. Namanya termaktub di dalam Alkitab namun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sang raja bermimpi melihat sebuah patung raksasa yang setiap bagian tubuhnya terbuat dari logam yang berbeda. Kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya dari perak, perutnya terbuat dari tembaga, pahanya dari besi, dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Tapi kemudian sebuah batu menghancurkan patung tersebut hingga semuanya hancur luluh dan menjadi sebuah gunung. Tak ada yang mampu menafsirkan mimpi tersebut hingga kemudian raja dipertemukan dengan sang Nabi Daniel. Nabi Daniel pun kemudian menafsirkan mimpi tersebut. Patung tersebut menunjukkan kekuasaan yang silih berganti. Emas mewakili Babilonia yang kemudian akan hancur diganti kerajaan Persia yang diwakili perak. Kemudian beralih ke Yunani dengan tembaga, lalu Romawi dengan besi. Tapi semua kekuasaan itu akan hancur dan luluh lantak. Mendapat jawaban tafsir mimpi yang memuaskan, raja pun mengangkat Nabi Daniel menjadi penasehatnya. Namun bukan hal yang baik didapat, jabatan tersebut justru melahirkan petaka. Para pejabat kerajaan merasa iri hati dan terus memfitnah Nabi Daniel, hingga mereka pun mempengaruhi raja agar membenci Nabi Daniel. Terdapat fitnah yang mengatakan Nabi Daniel telah mencela raja. Fitnah lain menguak ibadah Nabi Daniel ke Yerusalem yang rutin melanggar ketentuan sang raja. Fitnah lain juga mengatakan bahwa kerajaan Babel akan hancur kecuali sang penafsir mimpi harus dibunuh. Berhasil dengan beragam fitnah yang diberikan, sang raja pun kemudian membenci Nabi Daniel. Sang raja kemudian memerintahkan pengawal membuat lubang dan memasukkan 2 ekor singa ke dalamnya. Setelah itu, Nabi Daniel pun segera diseret dan dimasukkan ke dalam kandang singa. 2 ekor singa pun telah siap menerkam, tapi Nabi Daniel tetap sabar dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaibnya, singa-singa yang lapar itu membungkam mulut mereka. Tak sedikit pun taring tajam diperlihatkan di hadapan sang Nabi Daniel. Saat Nabi Daniel dimasukkan ke dalam kandang, singa-singa itu justru menjilati sang Nabi Daniel. Singa yang garang berubah menjadi hewan yang patuh. Sungguh tak masuk di akal, kecuali memang karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan singa-singa tersebut agar patuh kepada Nabi Daniel. Beberapa hari dikurung di kandang singa, Nabi Daniel tetap selamat. Ia hidup bersama para singa hingga kemudian rasa lapar dirasakan oleh sang Nabi Daniel. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kembali memberi pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada seorang nabi lain yang berada di Syam, yakni Nabi Armia atau Yeremia, untuk menyiapkan makanan bagi Nabi Daniel. Maka Nabi Yeremia pun segera menyiapkan makanan. Nyata Allah mengirim sesuatu yang kemudian mengantarkan Nabi Yeremia menuju Babel. Nabi Daniel atau juga disebut Daniel adalah seorang nabi dari kalangan kaum Bani Israel. Secara etimologi, nama Daniel berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Daniel yang bermakna Allah adalah hakimku. Nabi Daniel pemilik kitab Daniel, yaitu salah satu kitab perjanjian lama. Secara nasab, Nabi Daniel masih keturunan dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau hidup sekitar tahun 620 sebelum Masehi hingga 538 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, namanya diabadikan dalam kitab Daniel di Alkitab Ibrani dan Injil. Namun dalam Islam, sosok yang dikenal dengan Nabi Daniel Tiberias itu tidak dimasukkan ke daftar 25 nabi yang wajib untuk diketahui. Kendati tidak dikisahkan dalam Al-Quran, namun riwayat Nabi Daniel banyak ditemukan dalam sejarah Islam, khususnya pada masa penaklukan Iskandaria pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari tengah berjihad di wilayah Tustar. Di sana mereka menemukan jasad seorang yang menurut penduduk lokal telah meninggal sejak 300 tahun yang lalu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Abi Saibah dari sahabat Anas,
Tatkala mereka menaklukkan Tustur, mereka menemukan jasad seorang yang hidungnya panjang. Penduduk Hurmuzan beristi'anah dan meminta hujan dengan perantara jasad tersebut. Abu Musa segera menulis surat kepada Umar bin Khattab. Umar membalas surat, sesungguhnya ini adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan bahwa jasad tersebut adalah jenazah Nabi Daniel sesuai dengan masa hidup dan kisah-kisahnya. Sebagaimana yang umum terjadi, diawali oleh kaum Nabi Nuh yang suka menuhankan orang-orang alim di antara mereka. Penduduk Tustur juga menjadikan jasad Nabi Daniel sebagai sesembahan yang awalnya hanya dimuliakan lalu dijadikan perantara untuk kemudian disertakan dengan Tuhan. Masih dengan petunjuk Umar, Abu Musa al-Asy'ari dan pasukannya kemudian menggali 13 lubang di sungai yang akhirnya dibendung sementara. Pada malam hari, jasad Nabi Daniel dikubur di salah satu lubang yang posisi tepatnya tidak diketahui oleh orang lain. Kesimpulannya, setelah 300 tahun jasadnya dikeramatkan, Nabi Daniel akhirnya dimakamkan di salah satu sungai di Iran. Pendapat lain mengatakan bahwa ada sebuah makam yang konon merupakan tempat peristirahatan terakhir Nabi Daniel terletak di benteng Kirkuk di kota Kirkuk, Irak. Di sana ada sebuah masjid yang dibangun di atas kuburan itu. Masjid itu mempunyai gapura dan tiang-tiang dan 2 kubah pada dasar yang dihias. Di sampingnya terdapat 3 buah menara yang berasal dari akhir kekuasaan Mongol. Masjid itu sekitar 400 km persegi dan di situ ada 4 buah makam yang konon merupakan makam Nabi Daniel, makam Hana, makam Uzair, dan makam Mikail. Sebuah makam lain di Susa, Iran, juga diklaim sebagai makam Nabi Daniel. Selain itu juga masyarakat Mesir meyakini bahwa makam Nabi Daniel terletak di Iskandariah, Mesir. Menurut ahli sejarah Islam, kuburan Nabi Daniel ditemukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kala itu ketika Iskandariah berhasil dilumpuhkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu pada tahun 641 Masehi. Amr bin As dan para tentara melihat ada tempat bersembunyi yang dikunci dengan gembok besi. Kemudian mereka membukanya dan ternyata di dalamnya ada lubang kecil yang ditutup dengan marmer berwarna hijau. Yang ditutup dengan marmer berwarna hijau lainnya ketika dibuka ternyata di dalamnya ada jenazah seorang laki-laki dengan kain kafan yang ditenun dengan benang emas dan memiliki badan yang sangat besar. Kejadian itu dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab dan sang Khalifah Umar bin Khattab segera bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun kemudian menjawab bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Nabi Daniel. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu segera memerintahkan Amr bin As untuk mengkafani kembali jenazah tadi dan meminta untuk dikuburkan di sebuah tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang. Amr bin As lalu membuatkan kuburannya lagi di kota Iskandariah yang saat ini di atasnya dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Nabi Daniel. Itulah tadi sejarah singkat mengenai Nabi Daniel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.